warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, kita pasti tidak akan bisa hidup sendirian tanpa adanya bantuan orang lain. Mulai dari kita lahir hingga kita meninggal, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Keberadaan orang lain tersebut tidak hanya menjadi seorang teman yang menemani dalam kesedihan, akan tetapi juga sebagai partner dalam melakukan sesuatu, baik itu hal aktivitas di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Bahkan dalam urusan ibadah kepada Tuhan pun, kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Kegiatan saling tolong-menolong tidak memandang atau membedakan adanya ras, suku, bangsa, agama, keturunan, status sosial, pendidikan manusia. Semakin banyak orang yang berbuat baik dengan saling tolong-menolong sesama akan rukun dan bermanfaat pula dalam kehidupannya serta kehidupan orang lain. Tolong-menolong pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban setiap manusia kepada manusia lain. Seperti contoh, apa yang harus kita lakukan ketika melihat ibu tua yang hendak menyeberang jalan? Dan apa yang harus kita lakukan ketika melihat teman yang terjatuh di depan kita? Dan ada lagi, apa yang harus kita lakukan ketika melihat ibu yang sibuk menenangkan adik yang menangis, sedangkan beliau harus mengangkat jemuran karena hujan? Ya, jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah sama, menolong. Jadi, tolong-menolong merupakan sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan yang dirasakan orang lain. Tolong-menolong adalah termasuk perbuatan yang baik, atau disebut akhlakul karimah. Manusia yang kodratnya dilahirkan sebagai makhluk sosial tidak akan mampu hidup sendiri. Hal itu berarti manusia membutuhkan satu sama lain. Manusia secara tidak langsung juga mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Tolong-menolong bukan hanya sebatas ucapan bibir, melainkan perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia wajib untuk menolong orang-orang terdekat di sekitar yang membutuhkan. Dengan memiliki sikap tolong-menolong, pekerjaan sesulit apapun akan bisa teratasi. Namun, untuk memiliki sikap tolong-menolong memerlukan proses dan kepekaan. Kita semua tahu bahwa kita merupakan makhluk sosial, yang mana makhluk sosial itu saling membutuhkan peran orang lain. Maka sudah sepantasnya kita sebagai makhluk sosial saling tolong-menolong. Apakah kalian pernah merasakan kebahagiaan ketika kalian menolong orang lain? Rasanya sungguh memuaskan, bukan? Ketika kita memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, kita akan menghadirkan harapan dan kekuatan baru dalam hidup mereka. Kebaikan yang kita berikan bisa menjadi titik balik bagi mereka untuk bangkit dan berhasil. Selain itu, sebagai generasi muda yang cerdas dan berdaya, kita bisa aktif dalam kegiatan sosial. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan sosial, kita bisa mengajarkan kebaikan pada generasi selanjutnya. Dalam era digital sekarang, kebaikan bisa ditularkan melalui platform online. Misalnya, kita menggalang dana untuk anak-anak penyandang disabilitas. Dengan memanfaatkan media sosial, kita dapat menginspirasi dan menyalurkan lebih banyak kebaikan pada orang lain untuk terlibat juga dalam aksi kebaikan. Tolong-menolong terhadap sesama manusia bukan hanya sesama golongan. Pengamalan Pancasila, sila ketiga. Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai persatuan yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk dari pengamalan nilai Pancasila sila ketiga yang persatuan yaitu tolong-menolong terhadap sesama.
Kata sesama yang dimaksud ialah sesama manusia, bukan hanya keluarga, teman, atau orang-orang yang dikenal. Namun, seringkali kita merasa enggan menolong orang yang tidak memiliki hubungan dengan kita dan cenderung hanya peduli kepada kelompok atau golongan sendiri. Mengapa kita harus tolong-menolong terhadap sesama manusia tanpa harus membeda-bedakan? Pertama, kita adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sehebat dan semandiri apapun manusia tersebut. Presiden membutuhkan jajaran kabinet untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sementara kita sendiri membutuhkan keluarga dan teman sebagai pemberi dukungan dan teman bercerita. Kedua, kita tidak tahu kapan dan di mana saja kita akan mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan orang lain. Pada hakikatnya, kebaikan yang kita tularkan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketiga, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan Indonesia, kita hidup di negeri yang dibangun di atas rasa persatuan di tengah jutaan perbedaan yang ada. Dengan kita menolong orang lain, maka orang tersebut akan memperoleh imbas kesadaran untuk menolong orang lain juga. Kemudian terus meluas kepada orang banyak hingga terciptalah ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari pembahasan yang saya bahas dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa tolong-menolong kepada sesama manusia tanpa membeda-bedakan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun cara untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama adalah dengan menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, dan karena kita hidup di negeri yang sangat kaya akan keanekaragaman, maka kita perlu menanamkan nilai-nilai kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong-menolong di lingkungan masyarakat adalah prinsip saling membantu dan mendukung antar individu dalam sebuah komunitas. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi, kepedulian, dan responsivitas terhadap kebutuhan sesama demi menciptakan lingkungan yang lebih baik. Terdapat pula beberapa aspek yang dapat menjelaskan esensi dari tolong-menolong di lingkungan masyarakat. Beberapanya diantara yaitu: yang pertama, solidaritas dan kebersamaan. Prinsip tolong-menolong memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di masyarakat. Ketika individu bersedia membantu yang lain, terjalinlah ikatan yang kuat, menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan peduli. Yang kedua, pendidikan nilai kemanusiaan. Melalui tolong-menolong, nilai kemanusiaan seperti empati, kepedulian, dan toleransi diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak cara dalam melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu pembentukan kelompok gotong royong. Warga di suatu lingkungan dapat membentuk kelompok gotong royong untuk membersihkan area publik seperti taman atau jalan setempat. Lalu, bantuan pada korban bencana. Saat terjadi bencana alam, warga dapat memberikan bantuan kepada korban, baik itu berupa sumbangan barang, waktu sukarelawan, atau memberikan tempat tinggal sementara bagi mereka yang terkena dampak dari bencana tersebut. Lalu ada pertukaran keterampilan. Warga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu dapat menawarkan pertukaran keterampilan secara sukarela. Tolong-menolong dalam kemanusiaan sebagai implementasi sila kedua Pancasila. Sebagai mahasiswa yang memahami nilai-nilai Pancasila, implementasi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti mendalam dalam praktik sehari-hari. Selain itu, kita menggali konsep tolong-menolong sebagai pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Tolong-menolong tidak hanya mencakup memberikan bantuan materi, melainkan juga melibatkan empati, pengertian, dan kepedulian terhadap kondisi sesama. Tolong-menolong mencerminkan sikap gotong royong, solidaritas, dan kepedulian. Dalam konteks kemanusiaan, itu berarti bersedia memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang sosial, ras, suku, agama. Kita dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan itu melalui berbagai aksi, seperti membantu korban bencana, menyuarakan hak asasi manusia, atau berkontribusi dalam proyek sosial. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, atau program sukarelawan adalah bentuk konkret implementasi sila kedua. Ini menciptakan hubungan harmonis di masyarakat, membangun keadilan, dan menciptakan lingkungan yang beradab. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam mengilhami semangat kemanusiaan ini, memastikan keberlanjutan nilai-nilai Pancasila, dan menjadi agen perubahan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Kita dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ini melalui berbagai aksi,
seperti membantu korban bencana, menyuarakan hak asasi manusia, atau berkontribusi dalam proyek sosial. Dan di sini saya akan memberikan beberapa contoh video tentang tolong menolong. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.